Halo semua, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, untuk tugas 2 ini sudah dijelaskan, ada panduannya dari e-learning, kita tinggal baca, dan di situ ada tahap untuk mengerjakan tugas 2 ini. Jadi, sebenarnya tugas 2 ini adalah kita mempresentasikan beberapa perintah di CMD khusus untuk Windows. Tapi kebetulan sekarang saya hanya punya Mac dengan saya, jadi saya menggunakan terminal dan perintah-perintahnya disesuaikan untuk di terminal. Tapi fungsinya masih sama. Oke, sekarang terminalnya sudah terbuka. Oke, saya akan mulai dengan PWD atau Print Working Directory. Nah, jadi sekarang working directory saya ada di users. Oke, sekarang perintah yang pertama adalah CD. CD artinya change directory, di mana kita bisa mengubah directory kita. Misalnya saya mau change directory-nya ke documents. So, saya ketik documents dan enter. Nah, sekarang saya ada di documents. Untuk lebih gampang, apa-apa saja yang mesti dilakukan, jadi saya akan screenshot ini 20 perintah ini. Oke, selanjutnya perintah yang harus dilakukan adalah CLS. CLS itu kalau di Windows untuk clear screen, ya, di screen di CMD-nya, di terminal kita bilangnya clear. Nah, kita bisa menghilangkan semua yang sudah dikerjakan. Yang ketiga adalah CLS/question mark. Nah, di terminal kita menggunakan man clear. Jadi, CLS/question mark atau man clear itu artinya kita akan membuka panduan untuk ini clear ini CLS ini. Kalau kita beli barang gitu kan ya, pasti ada buku panduannya. Nah, buku panduan itu seperti ini. Kayak kalau di sini tuh, kalau di terminal itu ini namanya manual. Nah, manual itu artinya buku panduan seperti itu. Oke, sekarang kita bisa quit. Dan kita kembali ke documents tadi, working directory kita. Terus kita lanjut ke perintah yang nomor 4 adalah dir/question mark. Sama halnya dengan yang sebelumnya CLS ya, tapi karena dir itu direction, jadi kita mau tanya manualnya gitu ya, panduan directionnya. Nah, kalau kita di terminal kita sama pakainya man, bukan dir tapi ls. Nah, di sini manualnya bisa dibaca. Ada A, B, C, D, F, dan seterusnya. Ada huruf kecil, huruf besar, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bisa quit. Dan selanjutnya adalah ipconfig. Nah, di terminal pakainya if config. Nah, di sini. Jadi ipconfig itu di Windows dan di terminal kita pakainya if config itu untuk melihat IP address kita di sini. Nah, di sini N0 ini yang IP address-nya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah ipconfig/all. Kita clear ini dulu ya. Di terminal kita tidak ada ipconfig all, jadi perintahnya itu menggunakan network setup. Nah, /get info wifi. Nah, ini keluarnya. Lanjut ke ipconfig/question mark. Seperti sebelumnya kita pakai man if config kalau di terminal. Nah, ini manualnya, panduannya untuk ipconfig. Tapi di Mac bilangnya if config. Nah, seperti itu. Oke, panjang banget. Oke.
kita bisa quit. Dan selanjutnya adalah ipconfig release. Itu adalah sudo karena Mac butuh admin akses ya, hak admin. Jadi sudo ipconfig set n0 karena saya menggunakan wifi, dan none. Sekarang internetnya itu berhenti sebentar ya, jadi ipconfig release ini untuk reset gitu ya, mereset IP address kita. Jadi internetnya berhenti sebentar. Nah, untuk kembalikan lagi IP-nya, kita pakai ipconfig renew. Jadi kalau di Mac kita pakai sudo ipconfig set n0 DHCP. Nah, sekarang sudah kembali lagi. DHCP ini gunanya untuk mengembalikan IP dan membuat IP automatically gitu ya. Jadi kita tidak manually buat IP-nya tadi. Ya, jadi kalau misalnya di rumah-rumah gitu wifi gitu kan ya, kita connect ke wifi, nah itu udah kita langsung dapat IP address-nya. Itu berkat dari DHCP ini. Jadi DHCP itu ada di router kita. Oke, kita bisa lanjut ke ipconfig display DNS. Jadi kalau di terminal kita bilangnya scutil -DNS. Nah, di sini. Nah, jadi display DNS adalah untuk memperlihatkan domain name system. Oke, selanjutnya adalah ipconfig flash DNS. Nah, kebetulan untuk di terminal kedua config flash dan register DNS ini kita perintahnya sama. Dan perintahnya itu cukup panjang, jadi saya akan membuka Word saya dulu, catatan saya dulu. Nah, flash DNS ini untuk mengosongkan cache yang ada di DNS. Ya, dan register DNS itu sebenarnya untuk mengembalikan apa yang sudah dihapus gitu kan ya, kayak settingannya di DNS itu. Di terminal kita tidak ada kedua ini, jadi cuma pakainya satu, yaitu sudo dscacheutil flash cache and sudo kill. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ping. Nah, kalau ping ini sama ya, ping misalnya google.com. Kita hanya untuk mengecek kalau Google itu berjalan atau tidak, internetnya berjalan atau tidak di jaringan kita. Ini jalan terus, dan ini akan terus berjalan sampai kita berhentiin. Oke, Ctrl C aja biar dia bisa berhenti. Lalu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya adalah netstart -n. Nah, ini semua ada di sini. Jadi netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Oke, lanjut kita ke tracer. Nah, dari kata trace artinya kita trace. Kalau di terminal kita bilangnya trace root google.com. Nah, jadi ini tuh memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuannya. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita ke path ping. Nah, di path ping ini sebenarnya di Mac tidak ada, di terminal tidak ada. Jadi harus menginstall app gitu ya. Nah, saya sudah menginstalnya, jadi sekarang saya bisa pakai
pakainya namanya mtr, misalnya google.com. Oke, failure because kita harus bukanya pakai sudo ya. Kalau di terminal itu artinya kita harus jadi admin dulu. Sudo mtr google.com. Kita pakai passwordnya. Nah, ini sudah dijalankan. Kita lanjut ke NS lookup. Nah, jadi di sini ada ditampilkan address IP address-nya ya. Jadi NS lookup itu untuk menampilkan IP address, DNS. Oke, selanjutnya adalah NAT. Jadi NAT ini untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Untuk NAT ini kita bisa menggunakan network setup dash set DHCP Wi-Fi. Nah, seperti itu. Oke. Karena ini DHCP itu kan otomatis, jadi tidak ada yang keluar, artinya itu berhasil. Kalau dia error, ntar ada dibilang apa yang error gitu. Oke, yang selanjutnya adalah root. Root itu untuk mengatur kembali root jaringan komputernya, rute jaringan komputernya, dan melihat gitu ya rutenya dengan cara netstart -nr. Nah, ini rutenya bisa dilihat di sini. Oke. Yang terakhir adalah net. Net ini digunakan untuk melihat users dan jaringan yang ada di komputer. Kalau di Mac itu kita pakainya di scl.list/users. Jadi inilah list users yang ada di komputer saya. Oke. Baiklah, itu tadi presentasi tugas 2 saya untuk mata kuliah jaringan komputer. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.